Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore hari. Salam buat rekan-rekan hebat SMK Negeri 2 Sumbawa Besar khususnya, dan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Aan. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang manfaat daripada menggunakan resource dan juga album pada aplikasi psikologi. Rekan-rekan sekalian, untuk sebagai informasi, sebelumnya saya sudah join dengan salah satu Telegram yang khusus memberikan informasi mengenai daftar diklat yang akan dilaksanakan. Nah, untuk lebih mempermudah rekan-rekan sekalian, maka data-data yang ada di grup Telegram tersebut kemudian saya pindahkan ke psikologi sehingga lebih memudahkan untuk mencari informasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama tentu saja kita harus login terlebih dahulu ke psikologi, dan setelah sukses kita akan mendapatkan tampilan awal sebagaimana terlihat pada monitor. Nah, jika diperhatikan pada postingan saya yang paling atas, sini adalah saya memberikan informasi tentang info diklat GTK dan info seminar atau webinar GTK. Apa sih perbedaan untuk dua item ini? Untuk informasi yang pertama, yaitu info diklat GTK sertifikat plus jam, ini artinya adalah jika rekan-rekan mengikuti kegiatan ini, maka secara otomatis rekan-rekan sudah mengikuti seminar atau webinar dan berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat yang akan diakumulasi atau akan dikreditkan sebagai jam. Nah, untuk kegiatan ini adalah minimal 32 jam rata-rata itu yang akan rekan-rekan sekalian dapat. Ada juga yang 34, dan bahkan untuk poin yang paling tinggi adalah ada yang dilaksanakan sampai dengan 1 bulan. Artinya kalau 1 bulan lebih kurang dihitung untuk 1 hari itu di industri itu biasanya 8 sampai dengan 10 jam. Artinya kalau 1 bulan tinggal dikali saja, 8 dikalikan 30, artinya lebih kurang ada 240 jam yang akan kita dapatkan setelah mengikuti pelatihan. Kemudian yang kedua adalah info seminar atau webinar GTK. Artinya adalah rekan-rekan hanya akan mendapatkan sertifikat digital atau e-certificate yang mana hanya dilaksanakan rata-rata 2 sampai dengan 3 jam. Nah, baik info diklat maupun info seminar ini biasanya bisa kita dapatkan jika sudah join ke salah satu portal yang diminta, misalkan join ke
Webex, join ke Zoom atau join ke YouTube Live, dan juga kita diharuskan untuk melakukan presensi sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti kegiatan. Ada juga yang mengharuskan kita screenshot tampilan dari kegiatan yang telah kita ikuti sebagai penguat bahwa kita memang benar-benar telah mengikuti kegiatan tersebut. Lalu di informasi ini juga saya sudah memberikan link yang bisa diklik untuk mengetahui lebih detail, dan nanti akan saya tambahkan juga di upcoming. Ini adalah sebagai kalendernya. Untuk mereview kembali, fungsi dari menu atau item upcoming ini adalah untuk mengetahui diklat apa saja atau seminar apa saja yang akan dilaksanakan. Ini sebagai contoh, ini Tuesday June 4 bla 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 bla. Ini artinya adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dan secara otomatis kegiatan yang telah berlalu itu tidak akan ditampilkan di upcoming. Namanya juga upcoming, yang artinya adalah lebih kurang segera tayang. Nah, kalaupun ingin melihat lebih detail mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kami arsipkan, ini dapat mengklik tombol atau menu kalender. Baiklah, langsung saja kita coba. Yang pertama, kita coba melihat informasi diklat GTK. Diklik. Nah, maka ini akan langsung otomatis diarahkan ke daftar-daftar diklat yang mana setelah kita menyelesaikan kita akan memperoleh angka kredit. Dan sekali lagi teman-teman, ini adalah angka kredit yang akan kita dapatkan adalah rata-rata minimal 32 jam atau minimal 30 jam. Tetapi yang saya sharing ini adalah rata-rata minimal 32 jam. Dan di sini sudah ada keterangannya, saya tuliskan tanggal diklatnya. Untuk yang tanggal 8 Juni ini ada 2, kemudian tanggal 15, tanggal 16, tanggal 18, dan tanggal 20. Dan rata-rata diklat ini bersifat gratis. Yang harus berbayar adalah di sini yang tanggal 20 dan yang tanggal 16 ini. Nah, teman-teman, diklat ini begitu gampang diikuti sebetulnya. Yang kita lakukan adalah hanya absen, kemudian mengikuti arahan-arahan yang diberikan ke kita, dan ini bisa dikatakan sebetulnya standar, sangat sederhana. Yang penting kita meluangkan sedikit saja waktu. Oke. Nah, untuk melihat lebih detail lagi mengenai diklatnya, ini bisa tinggal diklik saja. Nah, maka nanti akan tampilannya akan lebih luas atau lebih besar lagi. Nah, di sini bisa dibaca lebih detail, mengingat saya belum share di kalender. Untuk melihat daftar diklat yang lainnya, ini tinggal klik saja tombol next. Oke, ini tinggal dilihat saja, kemudian next lagi. Next. Oke, ini next. Nah, habis. Saya jelaskan sedikit tentang diklat-diklat ini karena ini mengingat poinnya yang sangat tinggi, saya rasa. Salah satu program diklat yang menarik minat saya adalah diklat yang pertama,
yaitu diklat yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, yaitu kerjasama antara LP3TK KPTK dengan Cisco. Siapa sih yang tidak mengenal Cisco? Cisco terkenal sebagai vendor dengan namanya yang begitu cemerlang, terlebih lagi di dalam dunia jaringan. Nah, di sini kita lihat materinya adalah tentang pure atau murni tentang IT. Ini ada PC dan hardware, kemudian perakitan PC, komputer hardware, pencegahan, pemeliharaan dan perbaikan, konsep jaringan, penerapan jaringan, laptop dan perangkat mobile, printer, virtualisasi dan komputasi awan, instalasi Windows, konfigurasi Windows, sistem operasi mobile, Linux dan Mac OS, security, IT profesional. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 8 Juli. Jadi teman-teman ada 1 bulan kita akan melaksanakan kegiatan ini. Untuk pendaftarannya sendiri adalah tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juni, artinya besok adalah deadline untuk proses pendaftaran. Jadi segera bagi rekan-rekan yang mau mengikuti, terutama dari TIK, khususnya yang rekan-rekan dari multimedia, silakan. Ini adalah peluang untuk bisa memperoleh kegiatan ini. Kapan lagi kita bisa memperoleh kegiatan diklat sampai dengan 1 bulan, dan apalagi ini ya, hanya dilaksanakan secara online. Diklat yang berikutnya yaitu tentang bagaimana caranya kita melaksanakan atau mengembangkan sistem ujian online yang berbasis Android. Nah, di sini fungsi daripada sistem atau aplikasi ini adalah pada saat siswanya mengerjakan soal ujian, maka mereka tidak bisa lagi mengotak-ngatik seperti masuk ke Google, kemudian menutup, mencoba. Intinya di sini adalah untuk mempersulit siswa sehingga mereka hanya fokus untuk mengerjakan soal. Aplikasi ini lebih kurang konsepnya sama dengan exam browser. Di kelas yang selanjutnya adalah tentang bagaimana caranya guru membuat sebuah site, dan ini untuk diketahui site atau website ini betul-betul sangat gampang dibuat, tidak dibutuhkan kemampuan atau pengetahuan kita tentang HTML. Rata-rata di sini tinggal kita main klik and drag, menyesuaikan tema, memasukkan kontennya, itu saja. Nah, sini kita lihat ada yang untuk anggota umum, ada yang untuk anggota IG atau umum, kemudian dilaksanakan secara online, dan tentunya yang sangat menarik di sini adalah dilaksanakan secara gratis. Jadi ayo segera akses situs dari IG. Kemudian diklat yang berikutnya ini yang dari Hapex. Sayang beribu sayang, karena waktunya yang bertepatan dengan agenda diklat saya, jadinya saya tidak bisa mengikuti agenda diklat yang PCK tanggal 3 sampai dengan tanggal 6. Semoga yang tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 itu bisa diikuti. Lalu ada tentang bagaimana caranya teman-teman membuat website dengan menggunakan Google Site. Ini gampang sekali teman-teman. Di sini kita bisa membuat formulir untuk melaksanakan ujian yang akan dikaitkan atau akan ditautkan ke dalam website kita. Jadi pada saat ada informasi atau hal-hal yang ingin di-share ke siswa, tinggal siswa tersebut diminta mengakses website kita, maka semua yang kita kerjakan bisa ditautkan di sini. Jadi intinya tidak perlu lagi kita men-share misalkan link untuk ujiannya adalah ini, link untuk belajarnya adalah ini, nanti bisa dilinkkan atau ditautkan ke dalam Google Site-nya. Dan yang terakhir ini ada diklat tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah quiz dengan menggunakan aplikasi yang bernama Quizizz.
Untuk diketahui dengan menggunakan kuisis ini, bukan hanya bank soal yang akan teman-teman dapat, tetapi kalaupun soal itu mau dicetak, ini sudah tertata dengan rapi, sangat-sangat rapi, dan saya sudah melihat hasilnya bagaimana. Hanya saja untuk yang kuisis ini berbayar. Mengenai biayanya ini sudah tercantum di sini, yaitu 50.000 bagi yang anggota IG, dan untuk yang non anggota biayanya adalah 75.000. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah link untuk seminar. Ini tinggal diklik. Nah, ini juga sama teman-teman, ada banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 15 yang sudah saya tautkan. Silakan dieksplorasi, silakan diobrak-abrik, dan jangan sampai ketinggalan informasinya. Nah, kita lihat di sini ada yang tanggal 4 sampai dengan tanggal 6, kemudian ada juga yang tanggal 6, 5, dan sebagainya sampai dengan tanggal 25 Juli. Dan yang menarik bagi saya adalah karena berkecimpung di IT, ini adalah yang tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Di sini teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi tentang Google. Ini untuk yang agenda hari Jumat, dan bagaimana caranya kita menggunakan Edmodo serta game yang berbasis quiz pada hari Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi. Lalu di sini ada juga yang untuk AutoCAD yang tanggal 13 Juni 2020. Dan ini juga gratis teman-teman. Oh maaf, biayanya untuk biaya registrasinya ada 15.000 ya. Jadi dengan hanya 15.000 kita sudah bisa mengikuti diklat. Apalah artinya yang 15.000, tetapi ilmu yang bisa kita dapatkan luas dan juga bisa saling sharing satu sama lain. Baik teman-teman, itu dia mengenai data tentang webinar dan diklat. Untuk mengakses informasi tersebut selain dari depan, karena nanti saya selaku pengelola yang data yang ada di sini akan selalu mengupayakan link ini berada pada posisi top atau posisi paling atas, dan jika memang posisinya menghilang dari sini, informasi ini bisa diakses melalui Go, kemudian portal GTK, lalu di bagian album. Nah, ini dia album-album yang lainnya, nanti akan kami tambahkan sesuai dengan keperluan. Sekali lagi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin selama kita ada waktu dan juga ada kemauan. Hebat selalu, SMK Negeri 2 Sumbawa Besar, maju selalu, dan mari kita jadikan sekolah kita ini adalah sebagai sekolah yang terbaik. Terima kasih. Di kesempatan yang lain saya akan menyampaikan juga hal-hal yang terkait dengan psikologi, dan insya Allah di lain waktu saya akan menyampaikan tutorial yang lengkap tentang psikologi. Sekali lagi, psikologi ini bukan hanya sekedar untuk penyampaian informasi, tetapi bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekalian sebagai portal pembelajaran. Salam data, salam guru hebat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.